Assalamualaikum teman-teman di luar TV, kembali lagi bersama saya Jajang Nurjaman yang biasa ngomongin anggaran. Teman-teman, untuk cek budget kali ini kita akan membicarakan soal capaian kinerja APBD atau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Baru-baru ini teman-teman di akhir bulan November, pertengahan bulan November, Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk menggenjot kinerjanya. Karena teman-teman, ternyata untuk secara keseluruhan, capaian kinerja belanja pemerintah daerah sampai bulan November ini baru tercapai sekitar 60% dari target keseluruhan. Ini rata-rata ya teman-teman, dari tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, ternyata secara keseluruhan capaian realisasi belanja pemerintah daerah kita hanya sekitar 60%. Kira-kira bagaimana datanya? Pastikan terus di luar TV. Teman-teman, terkait dengan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, dari mulai bupati, wali kota, gubernur, atau kota, kabupaten, provinsi, ternyata secara keseluruhan masih sangat rendah teman-teman di tahun 2021 atau sampai bulan Oktober kita catat. Dan ini seperti mengulang kembali teman-teman terkait dengan kinerja pemerintah daerah di tahun 2020, bahkan sampai Presiden Joko Widodo mengeluarkan ultimatum lah, peringatan pada waktu itu. Dan lagi-lagi sekarang di tahun 2021 ternyata kinerja pemerintah daerah masih juga melempem teman-teman, atau lelet ya. Jadi teman-teman, tidak aneh kalau misalnya di akhir-akhir tahun banyak sekali proyek-proyek yang digeber, mulai dari pembangunan jalan yang bisa kita lihat, pembangunan gedung, irigasi, dan sebagainya. Karena memang teman-teman, kita bisa melihat sampai bulan Oktober semester 2 ini teman-teman, ternyata realisasi atau kinerja pemerintah kalau dipresentasikan baru 60% saja. Berarti masih ada 40% lagi nih uang APBD yang harus digunakan atau belum terserap. Padahal dari pusat ya sudah digelontorkan. Tapi lagi-lagi ketika sampai ke pemerintah daerah, mau itu gubernur, bupati, wali kota, ternyata kerjanya masih santai-santai. Untuk secara keseluruhan teman-teman, kita bisa melihat misalnya capaian sampai bulan Oktober, kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, juga Kementerian Dalam Negeri, kinerja pemerintah daerah terkait dengan capaian APBD hanya sekitar 59,45%. Bahkan tidak sampai 60%. Dan baru-baru ini Tito Karnavian menyampaikan serapan APBD secara keseluruhan itu 60%. Berarti dalam satu bulan peningkatannya sangat sedikit teman-teman. Dari anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dana transfer dari pusat ke daerah, juga dari PAD sekitar 1.230 triliunan yang baru terserap atau digunakan hanya sekitar 731 triliun teman-teman. Dan ini hanya sekitar 59,40%, tidak sampai 60%. Dan yang paling tinggi teman-teman terkait dengan serapan atau penggunaan APBD secara keseluruhan di pemerintah daerah itu ada di pos belanja pegawai. Dan pos belanja pegawai ini lagi-lagi bagaimana kita ketahui yaitu untuk gaji di lingkaran birokrasi atau pejabat pemerintah daerah. Ya untuk gaji para pejabat eselon 1, 2, dan lainnya. Tapi untuk yang sampai ke masyarakat nanti kita bisa lihat di pos belanja lainnya. Kemudian teman-teman, ada juga belanja barang dan jasa. Pos belanja barang dan jasa masih sama terkait dengan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah. Misalnya untuk pembelian fotokopi dan sebagainya, untuk listrik, air, dan sebagainya. Dari
anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sekitar 327 triliun yang baru terserap atau digunakan hanya sekitar 198 triliun atau 60% saja teman-teman. Lalu terkait dengan pos belanja modal. Nah, ini pos belanja modal ini bisa langsung dirasakan mungkin untuk masyarakat umum karena ini terkait dengan pembangunan jalan, gedung dan sebagainya atau fasilitas umum. Itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Namun serapannya teman-teman sampai bulan Oktober 2021 dari target yang dianggarkan sekitar 196 triliun yang baru digunakan hanya sekitar 67 triliun teman-teman atau 34,42%. Sangat rendah, bahkan tidak sampai 40%. Kita bisa bayangkan dalam 2 bulan penggunaan belanja modal atau proyek-proyek infrastruktur harus digeber di akhir tahun. Tentunya bakal banyak program kegiatan yang mangkrak teman-teman di tahun 2021 ini. Karena tadi faktor dari kinerja pemerintah daerah yang sangat buruk. Kemudian teman-teman terkait dengan pos belanja lainnya. Di sini misalnya ada pos belanja hibah dari anggaran 80,5 triliun yang baru terserap hanya sekitar 44 triliun. Ini sekitar 54% saja teman-teman. Kemudian juga ada belanja bantuan sosial dari anggaran sekitar 14,6 triliun yang baru digunakan hanya sekitar 7,8 triliun atau 53% saja. Teman-teman, secara keseluruhan memang benar yang dikatakan oleh atau yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kinerja pemerintah daerah ya sangat buruk. Pastinya Presiden Joko Widodo yang menegur bos para kepala daerah yakni Menteri Dalam Negeri. Namun teman-teman, kalau kita melihat kejadian ini ternyata selalu berulang. Di tahun 2021 sekarang kejadian lagi bagaimana serapan atau realisasi APBD dana dari pusat yang didapatkan oleh daerah rendah dan di 2020 pun sebelumnya seperti itu. Dan kita bisa menjamin bahwa kalau tidak ada tindakan serius dari pemerintah pusat dengan mengeluarkan aturan dan sebagainya, di tahun 2022 kejadian ini akan terjadi lagi. Mudah-mudahan pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri teman-teman di tahun 2022 mengeluarkan aturan yang tegas dan ketat, misalnya terkait dengan batas capaian di semester 1 berapa, di semester 2 berapa, lalu kemudian bupati, wali kota, gubernur yang gagal mencapai batasan serapan APBD itu sanksinya apa dan sebagainya, maka persoalan ini setidaknya akan diminimalisir. Oke teman-teman, sekian terkait dengan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Saya Jajang Nurjaman, terima kasih.